Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin. Radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Nah, para ustadz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat. Ya. Jadi kita lanjutkan pengajian kita, pengajian yang ke-11 kalau nggak salah ya. Belajar membaca kitab Hasyiah I'anatul Thalib. Alhamdulillah ini kitab PDF ini sudah halaman 20. Ini Ustadz Bahruli nanya, kenapa nggak bisa masuk? Apa kira-kira kendalanya? Dia harus menekan itu, Pak. Mau masuknya seperti apa? Pakai WiFi atau pakai apa setelah ini? Oke, nanti menyusul mungkin. Kemarin lanjutan dulu. Qala al-musannifu wa syarihu wal muhasyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Kemarin lanjutannya Qala ba'duhum ya. Qala ba'duhum inna qaulal basariyina mabniyun ala anna Allah tasamma bi asma'in minal azal. Berkata oleh sebahagian mereka para ulama, sesungguhnya perkataan basariyun itu dibina di atas bahwa sungguhnya Allah itu menamakan ia tasamma, bernama ianya Allah dengan nama-nama di azali. Sebelumnya basariyun menyatakan ismun mustaq dari sumwun atau sumuwun yang bermakna tinggi. Jadi menurut sebahagian ulama, basariyun berpendapat seperti itu berdasarkan bahwa Allah memang sudah memiliki nama dari azali. Kepada bahwa sungguhnya Allah itu tasamma, sudah bernama ianya Allah dengan nama-nama dari azali. Makanya menunjukkan kepada ketinggian Allah. Wa qaulal kufiyin mabniyun ala annal asma'a min wad'il bashari. Dan sesungguhnya pendapat kufiyin, di mana pendapat kufiyin menyatakan ismun mustaq dari wasmon ya, tanda. Sesungguhnya pendapat kufiyin itu didasari kepada bahwa sungguh nama-nama Allah itu min wad'il bashar, dari buatan manusia. Jadi manusia yang memberi nama terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal madhhabul awalu as-sahu, dan bermula madhab yang pertama basariyun itu lebih sahih. Wa huwa madhhabu ahli sunnah, dan dianya madhab yang pertama itulah madhab ahli sunnah. Wasani madhhabu ahli i'tizal, dan bermula yang kedua itu madhabnya ahli i'tizal, madhabnya Mu'tazilah. Nah, kenapa madhab pertama lebih sahih, madhab kedua enggak sahih? Li'annahu yaqtadhi annahu subhanahu kana fil adzali bila asma'in wa sifatin. Karena bahwa sungguhnya madhab Mu'tazilah karena bahwa sungguhnya madhab Mu'tazilah atau karena bahwa sungguh pendapat yang kedua itu menghendaki bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu karena ada ianya Allah di adzali bila asma'in, dengan tanpa nama, wa sifatin, dan tanpa sifat. Falamma khalaqal khalqa ja'alu lahu zalik, maka manakala menciptakan ianya Allah akan makhluk, ja'alu lahu, menjadikan oleh mereka makhluk baginya Allah akan demikian nama-nama. Fa idza afnahum baqiya bila asma'in wa sifatin, maka apabila telah memfanakan ianya Allah akan mereka makhluk semua, baqiya, niscaya jadi ianya makhluk itu, niscaya jadi ianya Allah. Fa idza afnahum, bila telah merusak ianya Allah akan mereka makhluk, baqiya, tetap ianya Allah, bila asma'in, dengan tanpa nama dan sifat. Titik dulu ya. Nah, bagaimana ini maksudnya? Jadi sepintas dulu, menurut ba'duhum, pendapat ulama Basrah, bahwa nama Allah diambil dari ismun, dari
Sumud menunjukkan kepada ketinggian, berarti Allah sudah memiliki nama dari azali. Pendapat Kufiyun didasari bahwa nama Allah dan nama apapun itu bikinan manusia. Madhab yang pertama yang menyatakan dari azali Allah sudah memiliki nama itu lebih sahih, yaitu pendapat ahli sunnah. Pendapat yang kedua pendapat Mu'tazilah. Pendapat Mu'tazilah nggak sahih, kenapa? Nah, karena kalau berdasarkan pendapat Mu'tazilah berarti Allah dulu di azali nggak ada nama, nggak ada sifat. Karena belum ada makhluk, belum ada yang menamakan. Begitu Allah menciptakan makhluk, makhluk pun memberi nama terhadap Allah. Ketika makhluk semuanya sudah mati, dimatikan oleh Allah, jadilah Allah dengan tanpa nama dan sifat kembali ke asal mula. Wallahu a'lam, titik. Ya. Ini kembali kepada para ustadz semuanya. Jadi kalau pendapat yang kedua itu tasamun yang bermakna tanda itu pendapat Mu'tazilah. Menurut di sini, menurut di sini. Bukan, ini kalau di segi nahunya pendapat Kufah, Ustaz. Oh, Madrasah iya. Kufiyun, ya. Iya, Kufiyun, iya. Cuma dalam segi akidah, Mu'tazilah juga berpegang kepada pendapat ini. Artinya nama Allah itu yang memberikan nama manusia, bukan Iya. Allah sendiri. Iya. Berarti Tengku yang qaulul afsah ini yang pertama dalam akidah. Itu mazhab yang Ahlus Sunnah. Ini kelihatannya nggak berkaitan dengan akidah ini. Di sini beliau lebih mensahihkan bahwa Allah sudah memiliki nama dan sekaligus, ya kan? Sekaligus pendapat ini merupakan pendapat ahli sunnah di bidang akidah. Berarti qaulul basrah kan, Tengku? Ya. Karena nanti di depan Syekh Soban menolak dua-duanya. Nanti lanjutin nanti. Coba. Iya. Ini kalau kita tanya ahli sunnah, ini yang sahih pendapat pertama kan. Kalau kita tanya Mu'tazilah, ini yang sahih pendapat Mu'tazilah, mereka punya dalil. Cuma di sini nggak dibawakan dalil Mu'tazilah. Iya. Nah itu. Atau biar jelas siapa lagi, lanjut. Ini bebas dah ya. Hari ini bebas siapa aja. Tinggal baca. Giliran, yang penting giliran. Boleh saya duluan nggak apa-apa karena kemarin nggak. Boleh. Tafadhal, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa radda hadzal bina'i al-alamatu sabban fi risalati basmalati. Faqala laisa fil madhhabina. Madhhabain. Madhhabaini. Ma yaqtadi hadzal bina wa dzalika li anna jami'al asma'i alfadun wa alfadu ghaira azaliyati bal hiya hadithatun bi ittifaqil jumhuri minal fariqina walihada humila qawlu walihada humila qawlun man qala asma'ullahi qadimatun alal musamihati. Ya. Titik dulu saya. Waradda hadzal bina'al 'allamatu Sabbanu fi risalatil basmalah. Membantah akan ini bina, ini dasar. Dasar Mu'tazilah dan dasar ahli sunnah. Membantah akan ini dasar oleh Allamah Sabban dalam risalah basmalah, dalam risalah beliau. Faqala, maka berkata ianya Syekh Sabban, laisa fil madhhabaini, tidak ada dalam dua madhab. Itu mah yaqtadi yang menghendaki akan ini dasar. Enggak ada dasarnya yang menyatakan Allah sudah memiliki nama dari azali
atau yang memberi nama Allah itu makhluk, dua-duanya nggak ada dasar. Begitu dulu sepintas. Nah. Oke. Wazalika li'anna jami'al asma'i al-fadhun, bermula demikian itu karena bahwa semua nama itu lafadz. Nama semuanya lafadz. Nama Allah atau nama apapun kan ada lafadznya. Wal alfadu ghairu azaliyah, dan bermula lafadz itu bukan azali. Ya. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim lafadz itu bukan azali. Bal hiya hadisatun bittifaqil jumhuri minal fariqaini. Bahkan dianya lafadz itu baru dengan kesepakatan kebanyakan ulama dari dua kelompok. Ya. Jadi masalahnya beliau nggak membahas panjang lebar ya. Beliau cuma membahas dalam dua kelompok itu nggak ada dalil, nggak ada penguat yang menyatakan kalau Allah sudah ada nama dari azali atau kalau Allah pun diberi nama oleh makhluk. Alasan yang beliau berikan lebih kepada alasan untuk membantah pendapat ahli sunnah malah. Karena semua nama itu lafadz itu bukan azali. Nah, berarti ketika di azali Allah belum memiliki nama. Bahkan dianya nama itu baru dengan kesepakatan jumhur dari dua kelompok. Walihada, karena ini kata beliau, ini bahwa lafadz itu baru. Humila qaulu man qala asmaullahi qadimatun alal musamaha. Dipahami atau dipetanggungkan akan pendapat orang yang mengatakan ia bermula nama Allah itu kadim. Humila dihamalkan kepada musamaha. Musamaha ini maksudnya nggak apa-apalah, ya, tasahul, dianggap untuk memudah-mudahkan. Ada orang yang menyatakan nama Allah itu kadim, itu dianggap musamaha. Sebenarnya bukan kadim, tapi orang menyatakan kadim ya udah. Nah, begitu dulu. Kembali ke para ustadz semua. Termasuk yang 20 nama Ustaz, wujud, kidam, bako gitu Ustaz. Iya, kalau namanya itu hadis. Cuma Hadis. yang dimaksud dengan kidam kan bukan lafadznya Ustaz. Ini membahas tentang lafadz. Allah itu kidam, ya arti kidam la awalalah, tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Itu kadim, tapi kalau lafadz kidam itu baru kan. Buktinya bisa diucap, bisa dihapus. Ini membahas tentang lafadz. Masa mahati tadi apa enggak ya? Ala masa mahati. Samahah artinya tasahul, memudah-mudahkan, atau tahawun, meringan-ringankan. Toleransi bahasa kita ya. Yeah. Nah, tapi mungkin apakah sesuai dengan toleransi dalam kamus nggak tahu. Ya. Jadi itu fariqa ini ya, bukan jamak berarti ya? Bukan, karena ini membahas dua mazhab, berarti mazhab Iya. ini Ustaz. Iya, Ya iya. kan? Dua kelompok fariqa ini. Siaknya menunjukkan kepada dia tasniyah. Ya, kalau kita anggap aman, boleh lanjutkan. Siapa lagi? Berarti kalau dia maknanya itu kodim gitu guru ya. Kalau lapasnya begitu. Bukan, kalau lafadznya hadis maknanya hadis juga. Ya kan? Cuma yang dipahami dari lafadz itu yang kadim barangkali. Kayak cerita tadi kan. Salah satu sifat Allah kidam misalkan. Kidamnya ya hadis. Maknanya juga hadis. Yang kita pahami dari kidam apa sih? Menunjukkan kepada Allah. Informasi lah kan. Kalau Allah dari zaman dulu sudah ada. Bahkan nggak terikat dengan zaman. Yang kadim Allahnya. Bukan kidam dan makna kidam. Istilah baru Ustaz ya. Ya. Ini kan Tengku mempertegas bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya kan qadim. Di qaul yang terakhir ini kalam Syekh Sabban ini. Nah, kemudian bagaimana dengan nama-nama Allah yang Allah sendiri informasikan itu di dalam Al-Qur'anul Karim? Jika memang dikatakan bahwa lafaz itu semua hadis. Berarti apakah itu kemudian menafikan nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Qur'an itu sendiri?
Sedangkan kita mengetahui semuanya itu kan di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana? Ya, karena lafadz Al-Quran sendiri dipermasalahkan, Ustaz. Ketika terjadi perdebatan antara ahli sunnah dan Mu'tazilah misalkan, apakah Quran itu makhluk atau bukan? Kan itu jadi perdebatan. Ah, Karena secara umum sebenarnya sepakat bahwa Quran itu memang yang nggak boleh kita bilang Quran itu makhluk, Quran yang jadi sifat Allah. Kalau Quran yang ada di bumi, ada tulisannya, bahkan bisa mushaf, dibakar orang segala macam, ya makhluk kan? Hadis kan? ya. Lafadz Allah itu hadis. Allahnya yang kadim. Kalau berbicara lafadz itu sepakat, bukan sepakat. Ini ittifaq. Kebanyakan ulama tidak bisa menghindari untuk menyatakan bahwa lafadz itu memang baharu. Karena bisa diucapkan ada awal, ada akhirnya. Itu Ustaz. Lafadz Quran sekalipun ya baharu mestinya. Berarti yang qadim itu Allah. adalah kalau Allah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu rupanya, bentuknya, wujudnya seperti itu. Benar, benar. Itu yang kadim. Baik. Kalau yang ada di bumi semuanya hadis kan. Ah. Oke. Lanjut, siapa lagi Ustaz? Coba saya coba dulu saat ini. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wallahu alamun ay bil wada'i syakhsi ala tahqiqi lianna musammahu muayyanun mawjudun kharijan lakin la yajuzu ay yuqala dhalika illa fi maqamit ta'limi hadran min ihami ma'na syakhsi al mustahili wa huwa man qamat bihi musyakhasatun wal wadi'u huwa Allahu ta'ala wa qila al basharu wa turida bi anna dzatallahi la tudraku bil aqli fa kaifa wada'alaha al ilmu wa ujiba bi annahu yakfi fil wad'i at-ta'aqqulu bi wajhin ma kama huna fa inna dzata udrikat bi ta'aqquli sifatiha. Itu Ustaz. Masya Allah ya. Wallahu alamun. Lidzatil wajibil wujud di luar ya. Wallahu alamun lidzatil wajibil wujud. Bermula Allah itu alam atau isim alam bagi zat yang wajib wujud. Kemudian di sini qauluhu wallahu alamun ay bil wad'i syakhsi ala tahqiq. Artinya Allah itu isim alam, alam syakhsi ya kan? Ya. Itu kembali kepada ilmu nahwu, ada berbagai macam alam. Alam syakhsi artinya satu nama yang menunjukkan kepada ada sosoknya, kelihatannya ada bentuknya. Nah, kayak Zaidun, kita beri nama, kita punya seorang anak laki-laki lahir, kita beri nama dengan Zaid. Jadi Zaid itu alam syakhsi namanya, menunjukkan kepada sosok anak. Nah, kenapa pendapat yang tahqiq atau sesudah ditahqiqkan, dikuatkan dengan dalil-dalil bahwa Allah itu alam syakhsi li'anna musammahu muayyanun. Karena musammanya Allah itu tertayin. Kalau Allah nama berarti ada yang dinamakan, yaitu zat Allah. Zat Allah itu tertayin. Li'anna musammahu, karena musammanya Allah atau musammanya alam itu muayyan, tertentu, maujudun, lagi yang maujud, kharijan, maujud di luar, ada di luar pikiran, bukan cuma dalam pikiran. Kalau dalam pikiran nanti namanya alam jenis. Lakin la yajuzu ayyuqala dzalik, tetapi tidak bolehlah bahwa dikatakan orang akan demikian. Tidak boleh juga kita menyatakan Allah itu alam syakhsi. Kenapa nggak boleh dikatakan akan demikian illa fi maqamit ta'lim, kecuali pada makam ta'lim, pada makam pendidikan dalam majelis ilmu. Kenapa nggak boleh dikatakan hazran min ihami makna syakhsil mustahil? Karena menghindari dari waham, karena menghindari dari waham atau memahami makna syakhs yang mustahil. Makna syakhs yang mustahil pada Allah. Wahwa dan dianya makna syakhs yang mustahil itu man qamat bihi, man yang berdiri dengan nyaman oleh musyakhasat, oleh bagian-bagian, ada sosok-sosoknya.
Kembali ke awal, alam syakhsi yaitu satu alam yang menunjukkan kepada sosok, di mana sosok itu ada badannya, ada bagian-bagiannya. Jadi kalau Allah kita sebut alam syakhsi, orang memahami berarti Allah terdiri dari bagian-bagian. Makanya nggak dianjurkan untuk disebut itu, kecuali dalam majelis ilmu. Karena dalam majelis ilmu tentunya bisa dijelaskan panjang lebar bahwa Allah tidak bersosok seperti yang dibayangkan manusia. Titik dulu. Wal wadi'u huwallahu ta'ala, dan bermula yang wadi', yang memberi nama kepada zat Allah itu Allah siapa? Huwa, dianya wadi', itu Allah Ta'ala sendiri. Waqila, dan dikatakan orang dianya si wadi' itu manusia. Pendapat kil ini dibantah. Wa'tu ridha bi anna zat Allah la tudraku bil akli. Dan diprotes orang dengan bahwa sungguh zat Allah itu tidak bisa dipahami akan dianya zat dengan akal. Zat Allah nggak bisa dita'akul, nggak bisa dipikirkan. Sesuatu yang kita nggak bisa memikirkannya, nggak memahaminya, bagaimana kita memberi nama? Fakaifa wudi'a lahal alam, maka bagaimana dibuatkan baginya zat Allah akan alam. Wa ujiba, dijawabkan akan dianya protes terhadap kil. Bi annahu yakfi fil wad'i, dengan bahwa sungguh hal dan sya'an itu cukup dalam membuat satu nama, ta'akulu oleh memahami biwajihin ma, cukup oleh memahami dengan jalan apapun. Wajihin ma nakirah mahsufah, kamahuna sebagaimana di sini. Artinya memahami sedikit pun sudah bisa diberi nama. Fa inna zata, sesungguhnya zat Allah, udrikat, itu bisa dipahami akan dianya zat bita'akuli sifatihi, dengan memahami sifat-sifatnya zat. Jadi nggak harus memahami zat secara keseluruhan baru boleh kita berikan nama. Nah, karena tujuan nama untuk membedakan dari yang lain. Titik dulu Ustaz. Kembali ke Ustaz. Ini kayak ngaji tauhid ini, bismillah. Banyak juga ulama yang mendukung bahwa yang memberi nama Allah itu ya manusia. Banyak juga yang mendukung. Karena untuk memberi nama sesuatu nggak harus mengetahui hakikat sesuatu. Ada yang memberikan contoh seperti seseorang laki-laki kan, diberikan informasi bahwa anaknya sudah lahir. Dia langsung memberi nama walaupun sebelum melihatnya. Tapi itu manusia, tentunya dia bisa membayangkan kan bagaimana anak laki-lakinya walaupun nggak dilihat. Tapi yang paling kuat, yang sering kita dengar ya Allah memberikan nama untuk dirinya sendiri. Kemudian Allah memberitahukan nama itu kepada makhluknya supaya makhluk mengenal Allah. Nah. Jadi manusia bingung. Manusia percaya. Kalau manusia mau berpikir pasti percaya bahwa alam ini ada yang menciptakannya. Tapi mereka nggak tahu namanya. Karena itu Allah mengirimkan Rasulnya untuk mengajarkan kepada hamba-hambanya nama-namanya. Dia bernama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Sifatnya. Dan seterusnya. Karena itu nama Allah itu di setiap agama pasti beda-beda. Nah. Bagaimana Ustadz? Apa kira-kira yang jadi kendala? Wallahu alamun, ini alamun itu bagaimana maksudnya jadinya Ustaz? Jadi Allah itu isim alam, gitu aja. Oh gitu. Allah itu nama kan? Allah itu nama menunjukkan kepada zat Allah. Zaidun satu nama menunjukkan kepada musamma. Musamma Zaidun siapa? Badan si Zaid itu namanya musamma Zaid. Cuma kan Allah nggak punya badan. Kita nggak boleh menyebut musamma Allah itu badan Allah, nggak boleh. Makanya nggak boleh disebut alam syakhsi. Takut khawatir orang memahami kalau Allah itu berbadan, berbentuk, bertangan, dan segala macam. Ini maksudnya syakhs mustahil. Teguh, bagaimana kemudian mereka yang berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala ini yang mewada'kan isimnya adalah manusia, sementara Allah sendiri yang mengatakan dalam firman-Nya walillahi asmaul husna.
Gimana cara Bashar ini menjawabnya kan? Nah, Nah, itu kita nggak tahu ini. untuk mendukung pendapat mereka seperti itulah, bahwa Allah sendiri yang sudah mengkhabarkan dengan nama-nama Allah sendiri dari Asmaul Husna itu. Ya, makanya nggak didukung ini Ustaz. Yang ada ini pendapat Kil malah diprotes dari tadi kan? Bentar. Oh, ini dukungan untuk Kil ini. Waktu ridha ini dukungan untuk Kil ya. Yang membuat nama Allah, yang memberikan nama Allah itu Allah sendiri. Manusia mengatakan ada yang berpendapat bukan manusia. Kemudian di sini ada pertanyaan, bagaimana manusia memberi nama terhadap Allah sedangkan dia nggak memahami Allah? Nah, kan gitu. Diberikan jawaban, walaupun dia nggak pahami seluruhnya, memahami sedikit sudah boleh memberikan nama. Berarti Kil ini ada dukungan. Ini yang pertama. Kemudian kita baca Quran. Allah menyatakan walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang bagus. Apapun yang kamu pengen berdoa ya berdoalah ya kan? Ya. Nah, jadi dalam ayat itu memang Allah tidak menyatakan Allah memberi nama terhadap dirinya sendiri. Cuma di situ apa namanya? Allah menyatakan memiliki nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik. Adapun siapa yang memberi nama terhadap Allah di situ nggak ada penjelasan kelihatannya Ustaz. Oh. Kilnya ini cakap ini. Gimana Ustaz? Enggak, kilnya ini cakap langsung menjawab. Ya. Ini sebenarnya ini tugas Syekh Anah ini. Beliau membawa pendapat ini. Ada yang protes menjawab sendiri kan. Mengajarkan kita ini ya. Untuk lebih banyak membaca kayaknya. Kalau di sini doang nggak cukup ini. Sangat terbatas informasinya. Ada pendapat baru, ada pandangan lain Ustaz Sulaiman? Enggak ada, Ustaz. Oke. Siapa yang mau lanjut? Tafadhal. Tengku bisa bertanya ya? Boleh. Itu biwajhim ma ini apa ya itu? Ibham. Ini biasanya manakirah mausufah Ustaz. Manakirah mausufah mabni di atas sukun pada mahal jar naik kepada wajihin. Biwajihin ma. Dengan jalan yang manapun. Artinya sisi manapun dia memahami sedikit. Sudah boleh jadi alasan untuk memberikan nama terhadap sesuatu. Makanya setiap ada temuan baru itu pasti diberi nama oleh penelitinya. Seseorang meneliti misalkan ya, terhadap suatu benda. Kemudian karena benda itu mungkin punya sifat bergerak atau apapun, dia langsung memberi nama yang menunjukkan kepada musamma. Jadi memang menguatkan Ustadz. Kalau nama-nama itu yaitu diberikan oleh manusia. Buktinya banyak kata-kata yang belum ada zaman dulu muncul sekarang. Banyak benda-benda yang belum ada namanya, sel-sel kan, selalu diberi nama oleh manusia yang menelitinya. Corona juga begitu ya. Nah, kayak corona itu kan dulu nggak ada misalkan. Itu maksudnya. Jadi makanya kill ini juga nggak sepele ini. Tapi kenapa disebutkan kill di sini? Jika memang ada pendukung yang kuat gitu. Sementara kill yang kita pahami kan pendapatnya agak sedikit levelnya dhaif gitu Tengku. Ya, walaupun tidak semua kill itu dhaif ya kan. Ya. Jadi begini, memang itu banyak khilaf Ustaz. Mungkin nanti di tafsir pas mempelajari wa 'allama Adamal asma'a. Di sana mungkin ada pembahasan di sebagian tafsir ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama. Ada yang bilang makanya benda-benda itu yang memberi nama Allah. Sehingga Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Walaupun ada juga ulama yang mengartikan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama, artinya Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk bisa menamai benda-benda yang ditemuinya. Artinya Allah tidak harus mengajarkan kalau ini cangkul. Ini namanya enggak. Manusia bisa dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah mampu, sanggup untuk memberi nama benda terhadap memberi nama terhadap benda-benda yang ditemuinya dalam kehidupan. Jadi itu panjang lebar di sana.
Jadi ini kasihan Ustadz Bahruli dari tadi masuk-masuk gagal mulu. Tahu kenapa? Sinyalnya kayaknya. Lanjut Ustadz. Siapa lagi? Kita ada 13 orang ini. Baru berapa yang baca? Baru 2 orang. Lagi. Ustaz Fahri boleh, Ustaz Fahri? Sebagai sepuh kita ini baca Ustaz Fahri. Qauluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu al-wajibu al-wujudu bayanun wa ta'yinun al-musamma walaysa mu'tabaran minal musamma wa ila lakinna musamma mawju'ul bizati wa sifati walaysa kadzalik wa mana kauni wajibi al-wujudi annahu la yajuzu alaihi adamu fala yasbaqahu adamun wala yalhiquhu adamun wa kharaja bidzalika wajibul adami kasyariki wajaizin al-wujudi wal adami kal mumkini. Titik gua. Gitu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu al-wajibil wujudi bayanun wa ta'yinul musamma. Ini wa ta'yinun lil musamma. Ta'yinul musamma walaysa mu'tabaran minal musamma. Bermula ucapan syarih al-wajibil wujud. Itu bayan dan menentukan musamma. Penentuan terhadap musamma. Walaysa, tidak ada ianya ucapan syarih wajibil wujud itu dimasukkan dari musamma. Ini kita ulang ke atas begini nih. Wallahu alamun lizzat. Bermula Allah itu alam terhadap zat. Zat yang mana? Yang wajib wujud. Jadi wajib wujud ini bukan bagian dari zat. Allah itu nama zat udah cukup. Kemudian sifat zat itu bagaimana? Sifat zat itu wajib wujud. Nah ini tambahan ini. Zaidun nama seseorang. Udah gitu juga. Zaidun nama seorang anak. Anaknya sifatnya apa? Apa pinter, apa-apa itu urusan lain. Karena nama itu menunjukkan kepada zat doang. Bermula Allah itu nama alam untuk zat. Zat yang mana? Zat yang wajib wujud. Jadi beliau menyatakan, maka bermula ucapan syarih wajib wujud itu hanya penjelasan. Wa ta'yinul musamma, dan untuk menjelaskan musamma. Untuk menjelaskan zat Allah. Kalau zat Allah itu wajib wujudnya. Berbeda dengan zat makhluk. Walaysa mu'tabaran minal musamma. Dan tidak ada ianya ucapan syarih wajib wujud itu bagian yang diperhitungkan dari musamma. Bukan bagian dari zat wajibnya. Wa illa maksudnya ini tidak diiktibar. Jika tidak diiktibar. Maksudnya jika diiktibarkan. Nafi-nafi jadi isbat. Wa illa maksudnya jika diiktibarkan wajib wujud itu bagian dari musamma. Lakanal musamma nisya sungguh adalah musamma. Musamma hakikat dari satu nama itu majmu' az-zati wa sifat, itu kumpulan dari zat dan sifat. Walaysa kadzalik, padahal tidak ada ianya musamma itu seperti demikian. Musamma itu enggak ada sifatnya, zat doang. Zaid menunjukkan kepada sosok orang doang. Terlepas dari dia pintar atau tidak atau segala macam. Begitu juga lafaz Allah menunjukkan kepada zat Allah doang. Apakah zat Allah wajib wujud atau tidak itu urusan lain. Nah, oke. Wa makna kaunihi, ini kayaknya ada yang punya kitab Adahi di sini. Mestinya ada. Wa makna kaunihi wajibal wujud annahu. Ada. Di saya ada, Tengku. Ada. Ada. Di saya ada. Oke. Tambahin berarti di sini. Wa makna kaunihi wajibal wujudi annahu la yajulu alaihil adam. Bermula makna keadaannya Allah itu wajib wujud itu, bahwa sungguhnya Allah itu tidak boleh di atasnya Allah oleh Adam. Enggak berlaku tiada kepada Allah. Fala yasbaquhu adamun, maka tidak mendahului akannya Allah oleh ketiadaan.
wala yalhaquhu adamun, dan tidak menghubungi akannya Allah oleh ketiadaan. Tidak didahului oleh tidak ada, dan pada akhirnya juga tidak bersambung dengan ketiadaan. Wa kharaja bidzalika wajibul adam, keluar dengan demikian ucapan wajibil wujud oleh wajibul adam, oleh sesuatu yang wajib tiadanya, kasyariki, seperti sekutu bagi Allah. Itu wajib tiadanya. Wajaizul wujud, jaizu atah kepada wajibu, keluar dengan demikian wajibil wujud oleh jaizul wujud wal adam, oleh sesuatu yang boleh ada boleh tidak, kal mungkin, seperti perkara yang mungkin, seperti alam ini. Nah, titik dulu. Nah, itu Ustaz. Berarti secara makna sifat dan zat itu Beda, Ustaz. melekat, beda ya. Iya. Memang gini Ustaz, apa namanya? Sifat nggak bisa dipisahkan dari zat, itu tentu kan? Iya. Sifat nggak bisa dipisahkan dari zat. Tapi di sini nggak membahas itu. Ini membahas tentang hakikat sesuatu. Ketika kita memberi nama terhadap sesuatu, nama itu hanya mencakupi zatnya saja, tidak masuk kepada sifatnya. Ustadz Hidayat itu hanya menunjukkan kepada sosok Ustadz, tidak menunjukkan dari nama Hidayat apakah Ustadz Hidayat itu seorang yang maha guru atau seorang santri atau segala macam, itu kan urusan lain Ustadz. Iya, iya. Nah, itu maksudnya. Ini belum titik sebenarnya ya. Ini dikit lagi ya biar titik. Wa yalzimu min kaunihi subhanahu wa ta'ala wajibal wujudi ayyakuna mustahikan li jami'il mahamidi. Dan lazim dari keadaannya Allah Subhanahu wa taala itu wajib wujud. Kalau memang Allah itu wajib wujud, lazim apa lazim? Ayyakuna, oleh bahwa adanya Allah itu berhak bagi semua yang li jami'il mahamidi, bagi semua kepujian-kepujian. Zat yang wajib wujud pasti berhak untuk terhadap segala pujian. Nah, wa ba'dhum sarraha bihi, bermula sebahagian mereka ulama itu menjelaskan ya bihi, dengannya ucapan mustahikan li jami'il mahamid. Di sebahagian kitab, ketika para ulama menjelaskan Allah itu alamun lizatil wajibil wujudi, langsung ada tambahan mustahiki li jami'il mahamidi. Itu maksudnya bermula sebahagian mereka ulama itu menjelaskan ya dengannya mustahikan li jami'il mahamid. Cuma di sini beliau enggak menambahkan. Nah, itu baru titik. Nah. Gimana Ustaz? Nama punya Siapa lagi kira-kira? Ustaz Ahmad. Yang sepuh-sepuh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah soalnya ini Ustaz. Oke. Qauluhu asluhu ilahun. Ay asluhul awal ilah. Ka imamin. Wa huwa ismun jinsi likulli ma'budin. Ay sawa'un kana bihaqqin aw batil. Thumma ba'da ta'rifuhi ghalabun isti'maluhu lahil ma'budi galabahu takdiriyah wa hiya ikhtisasul lafzi bima'na ma'a imkan isti'mali fi ghairihi bihasbil wad'i lakin lam yasta'milu fihi bil fi'li kama huna fa inna lafdzul ilahi salihun li ayasta'mila fi ghairillahi bihasbil wad'i lakin lam yasta'mil illa fillahi subhanahu wa ta'ala. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa asluhu ilahun. Bermula ucapan syarah dan bermula asalnya lafaz Allah itu ilahun. Artinya asluhul awwalu. Artinya bermula asalnya lafaz Allah yang pertama itu ilahun. Jadi Allah itu berasal dari ilahun. Kenapa disebut awal?
karena ini terjadi beberapa perubahan. Nanti akan dijelaskan. Dari ilahun kita harus melakukan beberapa perubahan, beberapa ilat, hingga sampailah kepada Allah. Makanya beliau menyatakan, bermula asalnya lafaz Allah itu ilahun, artinya asalnya lafaz Allah yang pertama itu ilahun. Ka imamin, seperti imam. Ilah, imam. Berarti di depan lam ini ada alif kan? Panjang. Ilahun. Imamin. Wahwa ismu jinsin likulli ma'budin. Dan dianya ilah itu nama isim jenis bagi setiap ma'bud. Artinya setiap yang disembah bisa disebut sebagai Tuhan. Sawa'un kana bihaqqin au batil. Bersamaan ada ianya ma'bud itu hak atau batil. Yang penting yang disembah namanya ilah. Summa ba'da ta'rifihi ghalaba isti'maluhu fillahil ma'budi bihaqqin. Kemudian sesudah memakrifahkannya lafaz ilah. Kemudian sesudah memakrifahkannya lafaz ilah, dimakrifahkan dengan ditambah al nanti. Ghalaba, menanglah oleh penggunakannya ilah yang sudah menjadi Allah, fillahil ma'bud pada Tuhan, pada Allah yang disembah, kan dianya Allah bihaqqin dengan sebenarnya. Ghalabatan takdiriyah akan sebagai ghalabah takdiriyah, maf'ul mutlak bagi ghalabah. Sesudah memakrifahkannya lafaz ilah menjadi Allah, ghalabah, seringlah oleh penggunaannya atau menanglah oleh penggunaannya lafaz Allah pada Allah yang ma'bud bihaq akan sebagai sering takdiriyah. Sering takdiriyah, ghalabah takdiriyah. Apa sih arti ghalabah takdiriyah? Wahiyah ikhtisasul lafzi bima'nan ma'imkan isti'malin fi ghairihi bihasabil wad'i. Dan bermula dianya ghalabah takdiriyah itu terkhususnya satu lafaz dengan satu makna. Bersama mungkin menggunakan lafaz itu fi ghairihi pada selainnya makna. Bihasabil wada' menurut dasar wada'nya. Jadi lafaz ilahun berarti tadi pada dasarnya boleh digunakan kepada apapun. Kemudian sering penggunaan kepada satu makna tertentu, nah itu disebut ghalabah takdiriyah. Artinya boleh digunakan untuk Tuhan selain Allah. Lakin lam yusta'mal fihi bil fi'li kama huna. Tetapi tidak pernah digunakan. Akan dianya lafaz Allah fihi. Fihi artinya fi ghairihi. Tetapi tidak digunakan akan dianya lafaz Allah fihi artinya pada selainnya Allah ma'bud bihaq. Bil fi'li dengan sebenarnya nggak pernah digunakan. Kamahuna sebagaimana di sini. Fi'li lawannya quwwah. Kalau quwwah berpotensi untuk dinamakan, tetapi nggak pernah dinamakan, pada faktanya nggak pernah penggunaan lafaz Allah kepada selain Allah. Fa inna lafdal ilahi salihun li ayyusta'mala. Karena bahwa sungguh lafaz ilah itu patut bagi bahwa digunakan akan dianya lafaz ilah pada selain Allah. Bihasabil wada' menurut asal pembuatan lafaz. Lakin lam yustamal tetapi tidak digunakan akan dianya lafaz ilah illa fillahi kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Titik dulu. Artinya seperti itu, Ustaz. Tinggal penjelasannya kan. Berarti sebangsat orang lafaz Allah itu nggak berani dia. Ya, nggak berani. Kalau Rabbun ada yang menggunakan kan Fir'aun kan? Iya. Ana rabbukumul a'la. Ya. Ini cuma kalau Allah ini belum. Kalau Ustadz misalnya orang Yahudi itu mereka kan udah pernah mendengar lafaz Allah. Tapi kok nyebutnya lain lagi Elohim atau apa gitu. Gimana Ustaz? Ustaz yang gede Ustaz. Kurang kedengaran. Orang Yahudi Ustaz atau orang dulu itu kan menyebutnya bukan Allah juga. Elohim atau apa gitu ya. Iya. Padahal kan di zaman Musa juga sudah disebut Allah gitu kan. Iya, mungkin Elohim juga artinya Allah, kan bahasanya boleh beda Ustaz. Oh, bahasa hakikatnya boleh. sama. Karena konon bukan konon ya, kalau konon kayak gimana gitu. Bahasa kitab Taurat katanya bukan bahasa Arab. Cuma ketika Allah menceritakan kisah Nabi Musa kembali ya pakai bahasa Arab kan? Karena itu diturunkan kepada Nabi Muhammad harus pakai bahasa Arab. Iya. Ya.
Kalau kita berarti boleh nyebut Allah gitu, Ustaz. Seperti orang Kristen, tapi maksudnya Allah gitu. Boleh, cuma bagusnya ditafhim kan, ditebalkan kan. Allah gitu. Ditafhim itu dalam ilmu tajwid harus tafhim, Ustaz. Oh, harus ditafhim. Ditebalkan. Aman berarti di sini? Dalam. Pagi ini lumayan dalam ya ini pembahasan. Iya, ini bagian-bagian. Ini belum nyampe-nyampe ke isi kitab ini. Baru membahas Bismillah kan? Oke. Siapa lagi? Ustadz Mustari? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu summa urifa bi'al ay pasarul ilaha summa khudibatil hamzatis saniyati haniyatu ba'da naqli harakatiha ilal lami pasara Allah summa udgimatil lam isaniyati summa fuhimat litta'zim pasara Allah fafihi khamsatu a'malin. Qauluhu wa huwal ismul a'zamu indal aksari wahtaron Nawawi rahimahullah annahul hayyul qayyum wa in qila inna min syartil ismil a'zami annahu in da'iya subhanahu wa ta'ala bihi ajaba wa idza su'ila bihi aqta wa hadza laisa kadzalik. Titik Ustaz ya. Mau sekalian makna apa gimana Ustaz? Gimana Ustaz? Saya lanjutkan. Lanjut. Qauluhu summa urifa bi'al. Bermula ucapan syarih kemudian dimakrifahkan akan dianya ilah dengan al. Ilahun kemudian ditambah alif lam fasara al ilaha. Maka jadi ianya ilahun itu al ilah. Ilah tambah alif lam al ilah, imam al imam. Oke. Summa hudhifatil hamzatu saniyatu. Kemudian dibuangkan akan hamzah yang kedua. Hamzah yang kedua yaitu al-i. I ini. Al-ilah, al-imam. Dibuang hamzah kedua. Kemudian dibuangkan akan hamzah yang kedua. Ba'da nakli harakatiha ilal lam. Sesudah memindahkan harakatnya. Hamzah kedua kepada lam. Hamzah kedua al-i dipindah kepada li. Alil. Nah, alillah. Oke. Sesudah dipindahkan harakatnya hamzah kedua kepada lam fasara alillah. Maka jadi ianya al-ilah tadi alillah. Alillah. Summa udghimatil lamu fisaniyah. Kemudian diidghamkan akan lam pertama fisaniyah dalam lam yang kedua. Alillah ini ketemu dua lam. Kalau ketemu dua huruf pertama disukunkan, kemudian lam ini dimasukkan ke dalam lam. Jadilah Allah. Ini kayak Ustadz Sapuan tadi kan, Allah. Tapi kalau di sono Allah nggak ada tasydid ya. Ini tasydid tapi masih tipis. Allah. Summa fukhimat. Kemudian ditafkhimkan akan dia nyala, ditebalkan. Jadilah Allah. Litta'zim untuk ta'zim. Fasara Allah. Maka jadi ianya Allah tadi itu menjadi Allah. Fafihi khamsatu a'malin. Maka sabit dalamnya lafaz ilah menjadi Allah. Khamsatu a'malin itu ada 5 pekerjaan yang harus dilakukan. Apa aja 5? Kita lihat di sini. Mana catatan kakinya di sini? Nah, nih. Khamsatu a'malin. Dianya 5 a'mal dukhulul alal ilah. Pertama ilah masuk al 1. Wa nakli harakatil hamzati ila ma qablaha. Dipindahkan harakat hamzah kepada ma sebelumnya hamzah. Ilah al-ilah. Hamzah kedua pindah ke lam alillah. Wahasfiha kemudian dibuangnya harokat, kemudian diidgham, apa lagi? Mana lagi?
Kemudian tafkhim 5. Nah, itu. Ya kan? Nah, itulah dia. Qauluhu wal ismul a'zam indal aksar. Bermula ucapan syarih dianya Allah itu isim yang agung. Ismul a'zam indal aksari di sisi kebanyakan para ulama. Nah, ismul a'zam. Waqtaran Nawawi rahimahullah annahul hayyul qayyum. Memilih oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwa sungguhnya ismul a'zam itu al hayyul qayyum, bukan Allah. Ya. Oke, titik ini selesai. Kemudian diprotes orang. Kalau ismul a'zam kan ada hadis Nabi menyatakan barang siapa yang berdoa kepada Allah menggunakan ismul a'zam, doanya pasti makbul. Ini banyak banget orang yang berdoa pakai Allah, nggak ada yang makbul. Bagaimana ceritanya itu ismul a'zam? Fa in qila, maka jika dikatakan orang, inna min syartil ismil a'zam annahu idza du'aya. Sesungguhnya sebahagian dari syarat ismul a'zam itu bahwa sungguhnya Allah, bahwa sungguhnya bahwa sungguh hal dan sya'an itu in du'aya. Jika didoakan akan dianya Allah Subhanahu wa taala bihi dengannya ismul a'zam itu ajaba, mengabulkan dianya Allah. Wa iza su'ila bihi a'ta, bila diminta akan dianya Allah dengannya ismul a'zam niscaya memberi dianya Allah. Wa hadza laisa kadzalik, bermula ini itu tidak ada ya seperti demikian. Bagaimana lafaz Allah kita bilang ismul a'zam, orang sudah berdoa jarang yang makbul. Faqad yad'u kasirun bihi, maka sering ya kan, ini fakat ini kadang-kadang ya, tapi kalau kita lihat siaknya ini bukan kadang-kadang, maka kadang-kadang berdoa oleh kebanyakan bihi dengannya lafaz Allah, dengannya lafaz Allah, wala yustajabu doa dan tidak dikabulkan akan doanya orang. Nah nanti titik ini nah. Gitu Ustaz. Ini aman kayaknya. Teguh, al-ismul a'zam dengan lafzul jalalah ini sama Teguh. Apa ada perbedaan mana antara keduanya? Kalau di matan wa huwal ismul a'zam. Ya. Apa enggak wa huwa lafzul jalalah? Masalah. Jadi lafaz Allah itu juga sering disebut lafaz jalalah kan? Jalalah artinya menunjukkan kepada jalal, keagungan Allah. A'zam kita artikan azim, agung juga. Kalau secara zahir memang kelihatannya sama Ustaz. Nama yang agung. Jalal kan agung juga ya. Walaupun setiap lafaz tentunya ada perbedaan. Kalau ditanya mana yang lebih tinggi antara ismul a'zam dengan lafzul jalalah? Tunggu. Kalau ditanya, yang lebih tinggi ismul a'zam. Kalau kita lihat, makanya gini. Lafaz jalalah itu sebenarnya lafaz paling luar biasa. Makanya banyak ulama yang menyatakan kalau lafaz jalalah itu sendiri ismul a'zam. Lafaz jalalah itu ismul a'zam. Kalau lafaz jalalah nggak diperselisihkan, kalau ismul a'zam diperselisihkan. Lebih hebat lafaz jalalah kayaknya Ustaz. Walaupun dalam ismul a'zam itu ada nilai-nilai plus, siapa yang mengetahuinya berdoa doanya dikabulkan. Tetapi masalahnya lafaz jalalah kan nggak ada perselisihan. Kalau ismul a'zam banyak perselisihan. Jadi misalkan begini, kita mendukung pendapat Imam Nawawi menyatakan Al-Hayyul Qayyum ismul a'zam ya. Tetap Allah itu lebih, kita nggak boleh ya mengatakan lebih mulia karena sifat Allah semuanya mulia. Tetap lafaz jalalah itu lebih keren lah istilahnya. Karena banyak alasannya Ustaz. Lafaz Allah itu nggak pernah mengikuti lafaz lain kan, selalu lafaz lain. Apapun lafaz itu, apakah Al-Hayyum, Al-Qayyum, Ar-Rahman, Ar-Rahim selalu mengikuti lafaz Allah. Karena kata para ulama, lafaz Allah itu sebenarnya menunjukkan kepada zat juga kepada semua sifat. Ditambahin Ustadz yang kurang-kurang.
Siapa lagi Ustaz? Lanjut. Ini tinggal jawaban dari pertanyaan tadi. 10 menit lagi kita ngaji. Ustaz Fikri. Boleh Ustaz Fikri boleh. Aduh, kan yang sepuh-sepuh dulu Tengku. Saya masih muda. Udah habis kayaknya yang sepuh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Fal jawabu anna du'a adaban wa syurutan. Ada li Ustaz. Mohon maaf Tengku, ini kitab saya cetakan lama jadi banyak titik yang enggak ada titiknya. Fal jawabu anna du'a, apa Tengku di situ? Ada Lid doa. Oh, salah di sini. Di sini ada. Fal jawabu anna lid du'ai adaban wa syurutan la yustajabu du'a'u illa biha. Fa awwaluha islahul batini bil luqmatil jalali lima qila halali. Hah? Halal. Al halal. Oke, bil luqmatil halali. Lima qila ad-du'a'u miftahus samai wa asma'uhu wa asmatuhu, atau apa tuh di sini nggak jelas kitab saya tuh. Asnanuhu. Oke. Anak didik udah. Wa asnanuhu luqmatul jali wa akhiruha al-ikhlasu wa hudurul qalbi. Kama qala ta'ala fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Wa kama qala li sayyidina Musa alaihi salatu wassalamu ya Musa in aradta ay yustajaba laka du'auka. Minta diantarin sama abang ya. Ay yustajaba laka du'auka fasin batnaka 'anil harami wa jawarihaka 'anil athami. Oke Ustaz. Titik Ustaz. Oke. Tadi kan ada yang menyatakan, pendapat yang kuat menyatakan bahwa Allah itu Ismul A'zam. Cuma ada yang protes, bagaimana kita menyatakan itu Ismul A'zam? Banyak orang berdoa tidak dikabulkan. Fal jawabu, maka bermula jawaban dari pertanyaan itu annalid du'ai adaban wa syurutan. Wah, sungguh bagi doa itu ada adab-adab lain, ada syarat-syarat lain. La yustajabud doa'u, yang tidak akan dikabulkan akan doa illa biha, kecuali dengannya adab dan syarat. Jadi mungkin yang berdoa pakai nama Allah kurang adab dan syarat. Fa awwaluha islahul batin bil luqmatil halali. Maka bermula awalnya syarat doa itu memperbaiki perut, batin, islahul batin, memperbaiki batin, dalaman, bil luqmatil halal, dengan makanan yang halal ya. Pertama makan halal dulu. Lima qila, karena yang dikatakan orang, apa kata orang ini? Ad-du'a'u miftahus sama, bermula doa itu pembuka langit atau kunci langit. Doa itu kunci langit. Kunci itu mesti ada gigi-giginya. Wa asnanuhu luqmatul halal. Bermula gigi-giginya kunci itu suapan yang halal atau makanan halal. Jadi kalau gerigi dari gigi apa namanya? Kunci. Kunci itu giginya nggak pas ya nggak masuk kan? Pinnya meleset satu huruf yang nggak masuk. Iya. Wa akhiruhal ikhlasu wa hudurul qalbi, dan bermula akhirnya adab syarat doa itu keikhlasan dan hadir hati, khusyuk dalam berdoa. Kama qala ta'ala, sebagaimana berkata ayatnya Allah Ta'ala, fad'ullah, berdoalah kamu kepada Allah hal keadaan kamu itu yang mengikhlaskan lahu baginya Allah akan agama. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan untuknya Allah akan agama. Wa kama qala, dan sebagaimana berkata ayatnya Allah li sayyidina Musa, bagi sayyidina Musa alaihi salatu wasalam, ya Musa, wahai Musa, in aradta ayyustajaba laka du'auk, jika engkau berkehendak bahwa dikabulkan bagimu akan doa-doamu, fasun, sona yasunu, fasun, maka jaga olehmu batnaka, akan perutmu, minal harami, dari yang haram, wa jawarihaka, jaga olehmu akan anggota badanmu, anil asami, dari dosa-dosa. Titik. Nah, itulah dia syarat berdoa, banyak banget. Ya, udah Bang. Jadi kalau di luar daripada ketentuan yang tadi, potensinya lebih kepada tidak diterima, Ustaz ya? Iya.
Ya walaupun kata para ulama juga semua doa itu sebenarnya makbul, Ustaz. Iya. Apa kurang syarat apa segala macam, semua doa itu makbul. Cuma makbul itu kan tidak harus sesuai dengan keinginan kita, kan gitu kata Syekh Athaillah kan. Iya. Bisa saja itu sebagai tabungan pahala di akhirat. Nah, macam-macam atau sesuatu yang mungkin akan terjadi jadi tertolak dengan doa. Banyaklah faedah doa. Sehingga ada hadis menyatakan banyak orang nanti kaget di hari akhirat. Ketika diberikan buku amalannya, dilihat dia banyak banget kebaikan-kebaikan di dalam bukunya. Dia bilang ini bukan buku saya. Karena merasa saya tidak melakukan ini. Allah menyatakan itu doamu dulu. Doa-doamu yang tidak terkabul berubah menjadi pahala. Sehingga banyak orang yang menyesali di akhirat kenapa doanya terkabul. Malah pengen tidak terkabul. Begitu, Ustaz. Dia lupa berarti Ustaz ya. Iya. Dengan doa yang dulu. Masya Allah. Karena banyak orang yang gagal dulu, Ustaz. Gagal. Akhirnya baru sampai ke puncak. Kalau doanya dari awal sudah dikabul, dia nggak akan bergerak lagi. Udah mandek di situ. Nah. Oke. Siapa yang belum? Ustadz Zulkarnain udah. Ustadz Yusri udah, Ustadz? Ustadz Sapuan? Oh, Ustadz Yusri dulu, kemudian Ustadz Sapuan. Ustadz Yusri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sayyidi Abdul Qadiri Al-Jailani Allahu huwal ismul a'zamu wa innama yustajaba laka idza qulta Allahu Allah wa laysa fi qalbika ghairuhu wa lihadzal ismi khawasun wa ajaibun minha anna min dawami alaihi fil khalwati mujarradan bi ayyakula Allah hatta yaghlibu alaihi minhu hala syahidi ajaibil malakuti wa yaqulu bi iznillahi li syai'in kun fayakun. Oke, udah. Titik ya. Ini ada nuktahnya. Qala Sayyidi Abdul. Nah, kita badal kepada Sayyidi. Qala Sayyidi Abdul Qadiril Jailaniyu. Berkatalah oleh tuanku. Siapa tuanku? Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Allahu huwal ismul a'zam. Bermula Allah itulah ismul a'zam. Wa innama, ini banyak dukungan berarti kan? Wa innama yustajabu laka. Hanya saja dikabulkan bagimu idza qulta Allah, bila engkau mengatakan akan Allah. Walaisa, padahal tidak ada dalam hatimu itu ghairuhu, selainnya Allah. Kata Syekh Abdul Qadir, Ismul A'zam benar Allah, tapi hanya saja dikabulkan untukmu ketika kamu berdoa, ketika kamu mengatakan Allah, hanya saja dikabulkan untukmu ketika engkau mengatakan akan Allah, padahal tidak ada dalam hatimu itu selainnya Allah. Kita mengatakan Allah dalam hati, kita bukan Allah kan, lain kan? Mikirin hawa nafsu segala macam. Ini menurut Syekh Abdul Qadir enggak makbul. Walihadzal ismi khawassu wa ajaibu, dan sabit bagi ini nama yaitu Allah itu punya kekhususan dan keajaiban. Minha, sebahagian darinya keajaiban itu annaman dawama alaihi fi khulwatin mujarradan. Wa sungguh siman yang terus-terusan ia siman alaihi di atasnya lafaz Allah fi khulwatin dalam kesunyiannya. Sebahagian darinya keajaiban lafaz Allah itu sungguh siman dawama, yang kontinu ia di atasnya lafaz Allah fi khulwatin dalam khulwah. Hal keadaannya siman itu apa nih? Mujarradan. Yang mujarrad, apa sendiri ya? Sendiri iya. Hal keadaan siman itu mujarradan, yang sendiri. Bi ayyakula, dengan bahwa berkata ya Allah, Allah,
hatta yaghliba alaihi minhu halun, hingga menguasai di atasnya siman darinya lafaz Allah oleh suatu kondisi tertentu. Ya, syahada ajaibal malakut. Niscaya musyahadah ia. Niscaya menyaksikan ia akan keajaiban-keajaiban malakut. Malakut kerajaan langit. Wa yaqulu biiznillah, dan akan berkata ia dengan izin Allah bagi sesuatu, kun fayakun, jadilah kamu maka jadi ia. Ini akan diberikan oleh Allah keajaiban-keajaiban kan? Ini kertas dipegang jadi duit, langsung jadi duit. Titik dulu nih. Orang sekarang kan berbicara materi kan, pengen daun-daun kering jadi duit. Nah ini mulazamahlah lafaz Allah. Ini menurut Syekh Abdul Qadir. Karena itu orang sufi kemana-mana nggak bawa duit katanya kan. Nah, orang duit kertas sama aja sama daun-daun. Artinya seperti itu Ustaz. Ini kalau penjelasannya ini kita cari ahli sufi dulu nih. Ustaz, kalau orang beribadah misalkan tujuannya untuk menjadi seperti itu, boleh Ustaz? Dia beribadah sendiri tujuannya supaya bisa kayak gini. Boleh Ustaz? Mencari karomah. Ya. Jadi kata para ulama, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan. Orang yang beribadah karena mencari keramat sebenarnya beribadah untuk dirinya sendiri. Dia menyembah, bukan menyembah Allah, itu menyembah kekeramatan. Kan itu untuk ego kan. Makanya dalam makam-makam tasawuf, kalau kita baca kitab tasawuf, nggak boleh kita beribadah untuk mencari kekeramatan. Kalau diberi keramat, kita udah sampai di situ doang, nggak akan menanjak ke makam selanjutnya. Nah, tapi tentunya ikhlas itu bertingkat, Ustadz Yusri kan. Jadi level ikhlas itu bertingkat. Ada ikhlas orang awam, ada ikhlas orang khas, ada ikhlas orang khawasul khawas. Ahli tasawuf itu semua makam itu dibagi dalam 3 tingkatan. Puasa juga am, khas, khawasul khawas. Taubat juga ada 3, taubat am, taubat khas, taubat khawasil khawas, dan selanjutnya. Mungkin untuk level pertama bolehlah, supaya semangat kan. Ibadah untuk cari keramat. Lama-lama kalau udah dapat keramat akan melupakan karomah itu. Ternyata itu nggak ada nilai apa-apa. Ada yang lebih tinggi dari kekeramatan. Iya ya Ustaz. Ya, Ustaz. Ajaibul malakut ini apa tuh? Mohon maaf. Jadi ada istilah mulku wal malakut. Nah, kalau malakut itu biasanya kerajaan langit, rahasia-rahasia yang berkaitan dengan langit. Nah, yang berkaitan dengan yang gaib-gaib. Kalau yang berkaitan dengan alam nyata biasa istilahnya alamul mulki wal malakut. Kalau mulki alam dunia, nah, kalau malakut alam langit, walaupun dunia juga. Kayak nasut wallahut Ustaz. Mungkin Ustaz kalau baca kitab tauhid ada istilah nasut wallahut. Nasut itu manusia yang berkaitan dengan manusia, lahut yang berkaitan dengan Tuhan. Hampir sama katanya malakut, lahut. Beda-beda dikit nih. Malaku itu lebih condong kepada makhluk di langit. Bandingannya alimul ghaibi wasyahadah. Jadi alamul ghaibi itu alamul malakut. Wasyahadah alamul mulki. Gitu Ustaz sementara. Sambil kita cari tambahannya ntar. Cuma kan Tengku untuk sampai pada level ini mandawama alaihi fi khalwatin mujarradan. Ya. Kayaknya nggak semua orang bisa sampai level ini deh. Ketika dia menginginkan apapun kun fayakun, seperti itu. Kadang-kadang buat beli kuota aja masih susah, Tengku. Nah, itu dia kan. Lagian ini harus ninggalin anak istri kan Ustaz, ini susah kan? Nah, itu deh. Disuruh tapa mungkin ini. Iya. Kayak zaman dulu. Ya ini ya nggak apa-apa nanti mungkin pada suatu saat ya kan. Intinya yang penting sekarang dalam hati kita selalu zikir ya kan. Nggak harus di tempat khulwa.
tetap ada keajaiban-keajaibannya. Karena kan kata para ulama lafaz Allah itu memang ajaib kan. Jadi Allah doang. Walaupun kan sering kita dengar ya, dibuang alif, tinggal lillah, dibuang li, tinggal lah, dibuanglah, tinggal hu. Semua ada maknanya. Makanya ajaib ini lafaz Allah. Bagaimanapun di otak-atik tetap kembali kepada Allah. Ismuzat. Ini dalam zikir Naqsyabandi namanya Ismuzat. Lanjut Ustadz Safwan. 5 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira ba'duhum. Wa dzukira Ustaz. Zakara. Oh, wa dzakara ba'duhum anna man katabahu fi ina'in bihasbi ma yas'ul ina'u. Warasha bihi wajhul masru'i. Ahraqa bi'idhnillahi syaitanuhu. Wa man zakarahu alfa marratin. Wa man zakarahu sab'ina alfa marratin fi mawdi'in khalin anil aswati la yas'alullahu syai'an illa a'tihi. Wa man qala kulla yaumin ba'da salati subhi huwa Allahu sab'an wa sab'ina marratan ra'a barakatuha fi dinihi. Apa ini Ustaz? Wa dunyahu wa syahidu fi nafsihi asya'a ajibatin. Oke. Ajibatan, asya'a ajibatan. Oke, terima kasih Ustaz. Wa zakara ba'duhum, dan telah menyebutkan oleh sebahagian mereka para ulama, annamang katabahu fi ina'in. Bahwa sungguh orang-orang yang menulis ia akan lafaz Allah dalam satu bejana. Bihasabima yasa'ul ina, dengan sekira-kira yang memuat oleh bejana. Dengan sekira-kira yang meluasi ianya akan bejana. Maksudnya dia menulis lafaz Allah di bejana semuatnya, penuh. Nah, penuh. Nah, ini yang dipraktekkan oleh ini, kalau salah paham ini dukun-dukun begini ntar kan. Nah ini dia Tenggu nih. Bisa stabiloin Tenggu nih di bagian ini. Warasyabihi wajhal masru, dan memercikkan ia dengannya air yang ada dalam bejana. Bejana ditulis lafaz Allah, dimasukkan air kan. Warasya, dan memercikkan ia dengannya air wajhal masru, akan wajah orang yang kemasukan setan. Ahroka, nisya membakar ia biidznillah, dengan izin Allah, syaitanahu, akan syaitannya si masru. Di orang yang kesurupan dipercikkan air ada tulisan lafaz Allah, kabur setannya. Wa man dzakarahu sab'ina alfa marratin, barang siapa yang menyebut ia akan lafaz Allah 70.000 kali, fi maudhi'in khalin, di tempat yang sunyi, di tempat yang terbebas ia dari suara-suara, itu la yas'alullah, tidak meminta ia kepada Allah akan sesuatu, illa a'tahu, langsung, kecuali memberikan ianya Allah akannya seseorang akan sesuatu yang diminta. Artinya doanya makbul. Wa man qala kulla yaumin, barang siapa yang berkata ia pada setiap hari ba'da sholati subhi, sesudah salat subuh, apa yang dia katakan, huwallah 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 sab'an wa sab'ina marratan, 77 kali. Ra'a barakataha, niscaya melihat ia akan berkahnya lafaz Allah, fi dinihi, di dalam agamanya dan di dalam urusan dunianya. Wa syahada fi nafsihi, dan menyaksikan ia dalam dirinya asya'a ajibatan, akan banyak perkara-perkara yang ajaib, ya kan? Gak apa-apa nih diamalkan, ini nggak perlu ijazah lagi. Nah, itu Ustaz. Jadi kalau santri itu nggak boleh beramal katanya, kalau di pondok dulu nggak ada amal-amal doa. Zikir santri itu yang ngafalin kitab nahu, kitab saraf, segala macam. Ada yang bilang begitu Ustaz. Berarti kalau yang lagi terdesak hidupnya boleh nih ya, baca boleh. Yang terakhir setelah salat subuh, baca wallah 77 kali Tenggu. Daripada nggak ada kerjaan Ustaz kan.
Kan ngaji kita biasa. Nah, itu ini banyak faedah-faedah di dalam ianah ini kan, yang terpencar-pencar. Ini boleh nanti ini sambil ngaji kan kita ngaji pelan-pelan. Faedah-faedah ditulis di buku khusus kan, tuliskan halamannya. Dalam kitab ianah dituliskan begini kan bisa sebagai catatan kecil. Karena kalau kita baca sendiri kadang malas. Ini bareng-bareng enak ini pelan-pelan ya. Insya Allah. Mungkin 2 tahun udah khatam mungkin. Insya Allah. Jadi sudah jam 7 mungkin. Nah, luar biasa ini semangat hari ini kan. Ada 11 saudara kita ini. Alhamdulillah. Gus Sulaiman nggak kebagian berarti ya hari ini? Gak apa-apa. Kan? Ustaz Sulaiman. Nah, kita sering ngisi waktu kosong sama Ustaz Sulaiman. Kalau lagi siang-siang kan sambil nunggu maghrib kadang teleponan ya baca kitab apa gitu. Cuma waktunya nggak tentu, makanya nggak bisa dibagi linknya di grup atau di channel Telegram karena waktunya nggak tentu. Tapi Tengku mohon maaf, ada nggak sih karena saya baru 2 hari ini grup khusus di WhatsApp teman-teman sampai saat ini atau belum karena saya baru? Ada grup tapi grupnya tidak aktif Ustaz. Cuma untuk bagi link bisa lah. Nanti mungkin saya masukkan ya. Ada grup namanya grup Kawakib dulu pernah saya bikin ngaji Kawakib. Tapi macet ini dalam perjalanan macet. Peminatnya kurang atau mungkin karena banyak hal lah. Jadi mungkin nanti boleh saya masukkan. Ustaz Hidayat juga belum ada di grup kan. Biar sekaligus kebagian linknya. Ini kalau saya bagi setiap orang secara mandiri-mandiri agak lama juga kan. Saya bagi ke Telegram, ada bagi ke beberapa orang secara pribadi di WhatsApp. Nah, jadi mending kita kumpulkan dalam satu grup sekali bagi kebagian semua. Maksud Fikri Tengku, apakah semua yang ada di 11 orang ini sudah ada dalam satu grup WhatsApp gitu? Enggak ada, Ustaz. Belum. Ini kayaknya kalau memang ini udah rutin, boleh ini kita bikin grup khusus ya. Oh, ya, alhamdulillah. Jadi itu bagus. Siapa tahu kan kadang-kadang kan kalau Tengku ada mutolaah kitab tertentu, kemudian dibagi link, kita bisa ikut gabung Tengku. Kalau kita lagi waktu kosong. Gimana kira-kira yang lain? Saya karena baru ini mohon maaf setuju atau tidaknya gitu. Mohon maaf kalau agak lancang. Boleh itu. Cuma saya belum, ya nomornya nanti mungkin bisa kita saling ini ya. Nomor Ustadz Hidayat saya punya. Nomor Ustadz Mustari punya. Nomor Ustadz Ahmad Mujahid saya belum punya. Iya, Ustaz. Kalau Ustadz Yusri ada. Ustadz Sofwan ada. Nanti coba kita bikin grup insya Allah. Itu memudahkan ya. Mungkin bisa diketik aja ya nomor masing-masing di. Ya. Nanti saya kirim, Ustaz. Boleh. Nah. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dengan menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhirul kalam. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.